Hai, Laikul Fahri di sini. Di channel ini biasanya kita bahas live streaming. Dan hari ini aku akan review monitor portable dari UPerfect yang biasa aku pakai untuk live streaming TikTok. Ini banyak banget yang pada salfok guys sama monitor ini. Padahal ini tuh monitor portable biasa. Cuman mungkin karena dia ada model dua layar seperti ini, banyak yang ngira ini tuh laptop apa bang gitu. Padahal ya ini monitor HDMI pada umumnya aja. Di sini aku pakai Mac Mini M4 untuk live streaming dan monitornya aku pakai UPerfect dual monitor seperti ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk beli monitornya atau Mac Mini-nya atau aksesoris yang lain yang aku pakai, boleh cek link pembelian yang ada di deskripsi ya. Kalau kalian beli pakai link yang ada di bawah, aku akan dapat sedikit komisi. Harga yang kalian bayar tetap sama. Untuk isi dalam paketnya terbilang cukup lengkap ya. Di sini kita udah dapat dua kabel HDMI to mini HDMI, kemudian kita juga dapat kabel Type C to Type C. Terus kita juga dapat kabel Type-C untuk powernya. Kita juga dapat batok chargernya seperti ini. Oh ya, untuk disclaimer aja aku mau ngomong kalau aku tuh bukan profesional monitor reviewer. Jadi pembahasan ini nggak akan luas dan hanya spesifik dalam penggunaanku aja. Yang mana penggunaanku ini ya utamanya buat live streaming guys. Di sini dia kan ada dua monitor ya. Masing-masing monitornya ini kita bisa atur kecerahannya sendiri-sendiri guys. Jadi misal yang bawah kita mau terangin. Ini kita terangin seperti ini. Settingannya berbeda dengan monitor yang atasnya ya. Kemudian misalnya monitor yang atas mau kita atur digelapin gitu ya. Ini sekedar buat contoh aja kalau kedua monitornya itu bisa diatur masing-masing. Ini untuk ngaturnya kita pencet di bagian belakang sini ya. Misal nih kita mau redupin banget gitu. Ini sekedar untuk nunjukin ke kalian aja kalau masing-masing bisa diatur beda-beda ya. Yang bawah di sini, yang atas ada di sebelah sini. Dia ada kayak joystick gitu sama tombol back aja sih. Sama di sini tuh ada lubang 3,5 mm kayaknya buat headset deh. Yang sering aku pakai emang formatnya seperti ini ya. Ini kita bisa tekuk lagi sampai seperti ini dan dia masih belum jatuh ya. Sampai seperti ini, sampai lurus pun belum jatuh nih. Engselnya cukup kuat juga dia ya, menahan dalam posisi horizontal ya. Horizontal seperti ini masih kuat banget, nggak jatuh sama sekali nih. Ya walaupun siapa ya orang yang mau pakai model seperti ini. Ya sekedar untuk menunjukkan aja sih. Kemudian dia bisa ditutup dalam kondisi seperti ini. Nah ini dia kondisinya berdiri lurus seperti ini juga bisa. Kemudian kalau kita paksa lagi kayak gini bisa nggak ya? Oh masih bisa guys ternyata guys. Nah itu dia mati sebentar. Kenapa tuh? Oh dia balik guys. Dia balik ke posisi sana. Berarti ya aku berasumsi dia bisa diterusin supaya bentar nih aku rapiin dulu kabelnya dikit. Nah ini udah aku rapiin. Jadi kalau kita paksa lagi terus sampai ke sana. Nah dia bisa sampai seperti ini guys ya. Dia nggak bisa sampai rapat banget guys. Tapi ya udah aman banget sih guys. Jadi ini bisa kepake buat teman-teman misalnya mau meeting. Ada dua orang gitu ya, satu orang di sebelah sini dan satu orang lagi di sebelah sana. Entah tampilannya mau sama atau mau beda tampilan seperti ini bisa juga ya. Jadi yang sini lihat apa, yang sana lihat apa, atau mau disamain gitu bisa banget. Ini kita balikin lagi aja di posisi yang paling proper ya. Menurutku seperti ini sih posisi yang pastinya akan sering dipakai. Oh ya kalau teman-teman bisa lihat di sini di bagian belakang dia masih menyediakan VESA mount ya. Ini tentunya akan kepake banget kalau misalnya teman-teman mau gantungin monitornya pakai stand atau bracket lagi ke tembok gitu. Menurutku monitor ini udah portable dan sangat fleksibel sekali sih. Mau dipakai permanen bisa, mau dipakai yang portable juga tentu aja bisa karena ini emang monitor portable kan. Sekarang mari kita lanjut bahas untuk input outputnya ya. Untuk input outputnya dia ada di sebelah kiri monitor ya. Yang pertama di sini dia ada Type C untuk power, kemudian yang ini ada Type C untuk power sekaligus bisa display juga. Kemudian di sini dia ada HDMI untuk monitor yang bawah ya. Jadi yang Type C ini dan HDMI yang ini tuh dia untuk monitor yang bawah. Kemudian yang ini untuk monitor yang atas. Nah kalau Type-C yang ini dia untuk power aja. Power requirement-nya dia butuh 5 volt 2 ampere atau sampai 3 ampere ya. Di posisi terlipatnya tuh dia kayak monitor 15,6 inch pada umumnya aja guys. Paling dia agak lebih tebel ya. Karena ditumpuk gitu. Secara desain menurutku ini cukup ergonomis sih. Kalau kalian mau bawa-bawa tuh masih aman banget. Dan bobotnya juga cukup enteng untuk dua buah monitor ya. Ukuran masing-masing layarnya tuh ada di 15,6 inci. Dia resolusinya udah Full HD dan pakai panel IPS. Jadi buat dilihat mata lama-lama tuh udah enak banget sih guys. Untuk kecerahannya dia cuma 250 nit aja.
kebutuhan di indoor sih aman banget. Tapi kalau teman-teman mau pakai di outdoor di bawah terik matahari langsung kayaknya masih kurang terang ya. Kemudian untuk color gamutnya dia ada di 100% sRGB, 48% DCI P3. Kontras rasionya ada di 1000:1 dan sudut pandangnya ada di 178 derajat. Untuk response rate-nya dia nggak terlalu cepet juga sih, ada di 5-8 milisecond. Saat ini aku pakai monitornya untuk ke Mac Mini M4 ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai di Windows juga bisa, mau colokin ke Android yang udah support display juga bisa ya. Karena dia dari Type-C to Type-C. Yang jelas sih selama beberapa minggu aku pakai monitornya aman banget, nyaman banget di mata. Dibuat kerja lama-lama tuh enak, adem gitu, nggak pedes di mata. Terus soal akurasi warna juga lumayan, kita masih bisa setting-setting. Untuk OSD-nya cukup lengkap nih di sini. Di tab picture ini ada brightness, contrast, black equalizer, dan ada game mode ya. Kemudian di sebelahnya ada color effect yang bisa kita atur-atur warnanya lagi. Terus ada opsi menu ini juga nih. Kayaknya itu doang sih guys reviewku tentang monitor ini. Aku bukan reviewer monitor juga, jadi nggak ngerti yang terlalu detil-detil guys. Terus paling mungkin pertanyaannya apakah monitor ini ada minusnya? Dalam penggunaanku sih nggak ada minus sama sekali ya. Kecuali mungkin harga bagi sebagian orang, monitor ini tuh dijual di harga sekitar 3-4 jutaan. Ada juga yang dijual 5 jutaan tergantung toko, tergantung promo ya. Untuk promo terbaiknya nanti aku berusaha kasih link yang harganya paling murah ada di deskripsi ya. Kalian usahain check outnya pakai link yang ada di deskripsi. Selain itu aman semua sih guys monitornya. Kalau kalian mau samaan bisa langsung aja check out di bawah. Kalau ada pertanyaan seputar monitornya atau pertanyaan seputar live streaming boleh di komen-komen aja ya. Yaudah kayaknya segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.